Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil adakan persidangan ke-38 Sektor Bukit Sion 2020. Jemaat Gereja Protestan Maluku GPM Immanuel Galala Hatiwe Kecil Sektor Bukit Sion Minggu 2 Februari menggelar persidangan jemaat ke-38. Persidangan dipusatkan di gedung Gereja Immanuel Galala Hatiwe Kecil dan berlangsung di bawah sorotan tema Allah Kehidupan, tuntunlah kami membela dan merawat kehidupan, dan subtema bersama-sama meningkatkan sumber daya manusia dan alam semesta sebagai panggilan iman menghadapi tantangan zaman dalam kehidupan bergereja, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sidang Jemaat GPM Immanuel dibuka secara resmi oleh perwakilan Ketua Klasis Pulau Ambon didampingi oleh Sekretaris Kota Ambon Agi Latuheru, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Joy Semima, dan Ketua Panitia Reni Latuheru. Kegiatan persidangan diawali dengan ibadah minggu dipimpin Sekretaris Umum GPM Pendeta E.T. Mas Paitila. Ketua Majelis Jemaat Pendeta Joy Semima kepada tim Demes Media Group usai pembukaan persidangan menjelaskan persidangan ke-38 tahun 2020 merupakan persidangan perdana untuk pelayanan khusus maupun perangkat pelayanan baik sektor, unit maupun wadah pelayanan periode 2020-2025. Kata Semima, persidangan ini merupakan implementasi terhadap evaluasi program tahun 2019 yang merupakan implementasi Rensra tahap 4, Rensra tahap keempat, sekaligus menyusun dan menetapkan kembali program-program pelayanan sebagai implementasi Rensra tahun kelima. Dijelaskan Semima untuk program disesuaikan dengan arah Rensra, tetapi ada kegiatan yang ditambahkan sesuai dengan apa yang menjadi gumulan jemaat. Dirinya berharap melalui implementasi Rensra tahun kelima, perumusan dan penetapan program-program pelayanan melalui persidangan jemaat ini lebih meningkatkan tanggung jawab bergereja, khusus dalam pembinaan umat dengan menetapkan basic pada pembinaan keluarga sebagai basic utama, dan lalu kemudian untuk bisa dapat bekerja jemaat yang lebih mandiri secara iman. Untuk persidangan ke-38 tahun 2020 ini, dia merupakan persidangan perdana untuk pelayan khusus maupun perangkat pelayan di sektor, di unit, di wadah-wadah pelayanan untuk periode 2020-2025. Dan melalui persidangan ini dia merupakan implementasi kita terhadap evaluasi program tahun 2019 yang merupakan implementasi Rensra tahap keempat, dan kita menyusun dan menetapkan kembali program-program pelayanan sebagai implementasi Rensra tahun kelima. Ada tambahan program atau tidak nih? Program itu kita sesuai dengan arah Rensra, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang kita tambahkan sesuai dengan apa yang menjadi gumulan jemaat ini. Sementara itu dalam laporan Ketua Panitia Reni Latuheru mengatakan pelaksanaan sidang jemaat ke-38 berdasarkan keputusan sidang jemaat ke-37 tahun 2019. Tujuan persidangan ini, kata Ketua Panitia, berdasarkan tema, maka persidangan jemaat ke-38 ini dilaksanakan sebagai wahana mengevaluasi program-program pelayanan dan keuangan dalam lingkup jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil tahun 2019 dan menyusun kembali program-program pelayanan dan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020. Persidangan jemaat ke-38 ini dilaksanakan sebagai wahana untuk mengevaluasi program-program pelayanan dan keuangan dalam lingkup jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil tahun 2019 dan menyusun kembali program-program pelayanan dan anggaran pendapatan belanja tahun 2020. Perwakilan dari pemerintah Kota Ambon Agi Latuheru selaku Sekretaris Kota Ambon dalam sambutannya menyampaikan, setiap momen persidangan, baik itu persidangan jemaat maupun klasis, merupakan agenda rutin yang memiliki nilai-nilai strategis bagi pengembangan pelayanan. Dirinya berharap persidangan menjadi wahana evaluasi, koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi antar para pelayan dalam menentukan rencana dan program pelayanan yang harus digumuli dan dikerjakan dalam rangka meningkatkan kualitas kemasyarakatan. Program yang akan disusun nanti bukan program yang menonton, bukan program yang rutinitas saja, tetapi diharapkan juga ada terobosan-terobosan baru, ada inovasi baru yang mesti dikembangkan di jemaat ini. Karena jemaat ini jemaat yang sudah cukup lama,
dan punya kemampuan intelektual yang cukup. Dan karena itu saya berharap dan saya percaya saya sungguh bahwa ada terobosan-terobosan baru hanya untuk kepentingan pembangunan jemaat secara menyeluruh. Hal ini penting karena seiring dengan gencarnya arus modernisasi dan globalisasi sebagai efek dari kemajuan zaman, maka diperlukan kontrol agama yang berfungsi sebagai rem sekaligus filter dalam menghadapi berbagai efek negatif yang timbul sebagai konsekuensi dari kemajuan zaman itu. Pantauan tim DMS Media Group, persidangan ini diikuti oleh 255 orang terdiri dari peserta biasa dan peserta luar biasa, di mana peserta biasa terdiri dari Majelis Jemaat 114 orang, utusan sektor 98 orang, dan peserta luar biasa perwutusan Badan Pembantu Pelayanan 9 orang, penasihat konsultan dan undangan 13 orang, tim ransela jemaat 12 orang, tim verifikasi 5 orang, serta sekretariat jemaat 4 orang.